Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugroho Jati Pamungkas dari Teknik Mesin 2018. Di sini saya akan memaparkan materi tentang modul defleksi yang ada pada praktikum fenomena dasar mesin. Untuk tujuan, yang pertama, menentukan besaran defleksi dari berbagai jenis balok dengan cara memberikan pembebanan pada titik tertentu. Yang kedua, memahami prinsip defleksi pada batang dengan melakukan pengujian dengan jenis tumpuan yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui pengaruh tumpuan dan perbedaan jenis material terhadap defleksi yang dihasilkan. Yang keempat, membandingkan besarannya defleksi hasil percobaan dan hasil perhitungan. Untuk pengertian defleksi, defleksi atau lendutan adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah akibat adanya pembebanan vertikal yang diberikan pada batang material. Untuk pengertian deformasi pada balok dapat dijelaskan berdasarkan defleksi sesuai dengan bahan material dari posisi sebelum mengalami pembebanan. Untuk jenis-jenis defleksi, yang pertama ada defleksi vertikal dan defleksi horizontal. Untuk defleksi vertikal, perubahan bentuk suatu batang akibat pembebanan arah vertikal hingga menyebabkan batang tertekan pada arah sumbu Y hingga membentuk sudut defleksi. Kemudian kembali ke posisi semula. Untuk defleksi horizontal, perubahan bentuk suatu batang akibat pembebanan arah vertikal berbanding lurus menyebabkan batang tertekan pada arah sumbu X dan membentuk sudut defleksi, kemudian kembali ke posisi semula. Saya akan contohkan yang pertama adalah untuk vertikal. Jadi di sini ditekan di beban sini akan membentuk bengkokan seperti ini. Tapi jika horizontal, yaitu dia ditekan dari atas, jadi dia akan bengkok seperti ini. Untuk hal-hal yang mempengaruhi terjadinya defleksi, yaitu ada 4. Yang pertama, kekakuan batang. Semakin kaku suatu batang, maka lendutan batangnya yang akan terjadi pada batang akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, besarnya kecil gaya yang diberikan. Besar kecilnya gaya yang diberikan pada batang berbanding lurus dengan besaran defleksinya yang terjadi. Untuk jenis tumpuan, di sini jenis tumpuan ada 3, yaitu tumpuan engsel, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Untuk pengertiannya, tumpuan engsel merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal dan gaya reaksi horizontal. Untuk tumpuan roll, itu merupakan tumpuan yang hanya dapat menerima gaya reaksi vertikal. Sedangkan tumpuan jepit merupakan tumpuan yang dapat menerima gaya reaksi vertikal, gaya reaksi horizontal, dan momen akibat jepitan dua penampang. Untuk jenis yang keempat ada jenis beban yang terjadi pada batang. Beban terdistribusi merata dengan beban titik. Keduanya memiliki kurva defleksi yang berbeda-beda. Ada beban terpusat dan beban merata. Untuk titik kerja pada batang untuk pengertian beban terpusat, titik kerja pada batang dapat dianggap berupa titik karena luas kontaknya kecil. Jadi kalau terpusat itu di sini atau di sini, mau di samping, mau di mana.
Tapi jika beban merata disebut beban merata karena terdistribusi merata. Jadi sepanjang batang mereka terkena beban semua. Untuk perbedaan defleksi dan deformasi. Seperti disebut di atas, defleksi terjadi karena adanya pembebanan vertikal dan horizontal pada balok atau batang. Sedangkan deformasi tidak hanya terjadi karena pembebanan saja, tetapi karena adanya berbagai macam perlakuan yang dialami balok atau batang. Untuk pengertian deformasi tersebut, deformasi adalah perubahan bentuk, dimensi, dan posisi dari suatu material yang dikarenakan adanya gaya dari luar. Untuk deformasi elastis adalah deformasi yang terjadi akibat adanya pembebanan yang jika beban tersebut ditiadakan, maka material akan kembali ke ukuran dan bentuk semula seperti awalnya. Untuk deformasi plastis adalah deformasi yang terjadi akibat adanya pembebanan yang jika beban tersebut ditiadakan, maka ukuran dan bentuk material tidak dapat kembali keadaan semula. Dan di sini ada pengertian momen inersia. Momen inersia adalah ukuran kecenderungan suatu benda untuk berotasi yang ditentukan oleh keadaan benda atau partikel penyusunnya. Mungkin cukup sekian dari saya, Nugroho Jati Pamungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.